Selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya akan mempresentasikan progres dari pekerjaan modul pengembangan modul skripsi pada portal WBI. Nah, untuk menu skripsi yang berhak mengaksesnya adalah Kaprodi. Nah, ini saya sedang login ke akun Kaprodi akuntansi Pak Aston ya. Jadi di dalam menu skripsi ini ada beberapa sub menu, yaitu topik skripsi, daftar dosen, topik dan dosen, evaluasi mahasiswa, dan penetapan judul. Nah, kita bahas yang pertama. Untuk topik skripsi adalah pengkategorian skripsi tersebut berdasarkan topik yang diangkat. Misalnya sebuah judul mengangkat tema manajemen laba, dan di manajemen laba ini akan berbicara mengenai apa dan menetapkan judulnya apa. Ini termasuk klasifikasi ya. Ini sesuai dengan permintaan dari prodi juga untuk mengklasifikasi judul ke dalam topik-topik ya. Oke, ini simple ya. Untuk di akuntansi perpajakan ini hanya contoh, saya buatkan 5, mungkin bisa banyak ya, bisa lebih banyak lagi. Nah, selanjutnya adalah daftar dosen. Nah, ini Kaprodi akan menambahkan dosen pembimbing atau dosen penguji ya. Jadi cara menambahkannya, tambahkan saja, silahkan pilih dosennya. Ini ada banyak, saya ambil dari data feeder ya. Nah, kalau dari data feeder kan namanya seperti ini, tidak seragam. Nah, jika sudah dipilih, misalnya Maria Monica Rangkuti ini kan tanpa gelar dia. Misalnya kalau diberikan nama lengkap Kuti SE sama MSI kalau nggak salah. Jabatan akademiknya apa? Jabatan akademik semacam apa itu? Lektor 1. Saya kurang paham ini ya, mungkin seperti itulah. Nah, perannya dia apa? Kalau di peran ini bisa dia sebagai pembimbing, bisa sebagai penguji, bisa penguji aja, atau dia hanya bisa pembimbing saja. Anggap aja lah dia bisa ya sebagai pembimbing dan penguji. Oke. Nah, nanti akan muncul ya di sini peran dia apa. Ya kalau misalnya dia hanya bisa menguji aja, digantikan aja, gak akan seperti ini tampilannya. Selanjutnya, setup yang harus dilakukan oleh seorang kaprodi di aplikasi e-skripsi ini adalah topik dosen. Misalkan topik skripsi manajemen laba ini biasanya dosen yang membimbing itu Bu Ferawati, expert di sini. Pak Aston Situmorang, expert di manajemen laba. Bisa aja sih misalkan akuntansi perusahaan, Pak Aston juga oke, bisa di sini. Atau akuntansi perusahaan, Bu Vera juga oke di sini. Bisa seperti itu ya. Kalau mau diedit seperti biasa, ini ada opsi untuk melakukan edit dan delete ya. Kalau bisa ya tidak usah di delete dulu ya. Nah, untuk selanjutnya, setup yang harus dilakukan oleh dosen adalah melakukan evaluasi mahasiswa. Ketika diklik evaluasi mahasiswa, akan tampil seluruh mahasiswa di prodi yang sedang login ini ya, prodi Pak Aston, prodi akuntansi, yang
setelah menempuh lebih dari 120 SKS. Sepanjang pengetahuan saya sih, kalau misalnya untuk skripsi kan di atas 100 SKS ya. Kalau di sistem ini saya buatkan 120 SKS untuk amannya. Jadi konsepnya begini, asumsi saya ya, ini kan ada form isian yang diberikan ke saya ya. Jadi mahasiswa harus mengisi form ini gitu loh. Jadi ini kan sudah ada di sistem, NIM, nama, alamat di Medan, oke lah, mungkin dia bisa berpindah ya, alamat asal oke, bisa berbeda dengan sistem. Demikian juga HP dan alamat email, ini bisa mungkin berbeda dengan sistem ya. Nah, kalau prodi kan dari sistem. Nilai IPK lulus ya, ini di-generate dari sistem. Jumlah SKS yang telah ditempuh, jumlah SKS lulus, nah ini harus bisa di-generate, diambil dari sistem. Jadi daripada menyuruh mahasiswanya mengisikan ini, kita bawa saja data-data ini langsung ke Kaprodi gitu. Jadi Kaprodi melakukan evaluasi. Misalkan sekarang itu mahasiswa dengan NIM 2018 ya, yang akan melakukan skripsi atau tugas akhir. Kita lihat misalnya Jelita Margareta ini. Nah, pertama dosen harus mengklik tombol yang sebelah ini ya, akan memunculkan data-data mata kuliah dan nilai yang telah ditempuh oleh mahasiswa ini gitu. Jadi muncul nih semuanya. Nah, ada nilai ada nilai yang kosong. Nah, ini menjadi evaluasi bagi prodi ya. Ini manajemen keuangan kosong, kenapa gitu. Diambil tahun 2021 kan, semester ganjil kemarin. Jadi kenapa ini kosong gitu. Nah, ini kan data yang di lokal saya, kemungkinan sudah diisi sih, kemungkinan. Jadi yang dilakukan Kaprodi adalah pertama generate evaluasi mahasiswa ya. Kalau tidak di generate, maka yang di sini tidak keluar, perhitungan ini tidak keluar ya. Coba kita generate. Oke, selesai. Nah, akan muncul ya 131 SKS. SKS lulus 130. SKS tidak lulus 1. PK 3,27. Apakah boleh mengajukan judul? Ini belum. Nah, selanjutnya bagaimana mahasiswa ini boleh mengajukan judul ya. Kalau dia boleh mengajukan judul, misalnya Kaprodi menilai ya, dengan IP sekian, tempuh sekian, tidak lulus 1. Pertimbangannya bagaimana nih? Apakah boleh melanjutkan? Nah, ini kan hasil dari perhitungan yang tadi ya. Ada 131 SKS, 130 yang lulus, tidak lulus 1. IPK-nya sekian. Mata kuliah yang tidak lulus adalah olahraga 2. Jadi kemungkinan ya, asumsi ya, kalau olahraga 2 kan mungkin bisa remediasi lah nanti atau apa, atau perbaikan ya, agar tidak menghambat mahasiswa ya. Dia boleh mengajukan judul. Klik saja nih, boleh mengajukan judul. Jadi sebelum Kaprodi mengklik ini, mengklik boleh ajukan judul, maka mahasiswa tidak akan bisa mengajukan judul melalui portal ya. Jadi mahasiswa harus jadi Kaprodi harus melakukan ini dulu sebelum. Nah, keterangannya apa yang mau disampaikan oleh Kaprodi kepada mahasiswa yang akan melakukan pengajuan judul skripsi. Misalnya boleh dilanjutkan, tetapi harap
perbaiki nilai yang belum lulus, misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, jadi di sini si mahasiswa sudah bisa melakukan pengajuan judul ya, atau pengajuan topik atau tema ya. Oke, sampai di sini tahapan-tahapan setting yang dilakukan oleh Kaprodi sudah selesai ya. Jadi tahapan setting Kaprodi itu dia harus melakukan ini: topik skripsi, daftar dosen, topik dan dosen, evaluasi mahasiswa. Tujuannya melakukan ini apa? Agar Kaprodi dapat memapping dosen-dosen itu expertnya pada topik mana, dan ketika nanti mahasiswa ditawarkan sebuah topik ya kan, mahasiswa sudah akan tahu dia akan ke dosen yang mana gitu loh ya. Seperti yang ini tadi ya, misalnya text evidence lah, itu kan ada Pak Hendra Marbun dan Bu Ferawati di situ. Jadi mahasiswa juga ketika mengajukan tema dan judul bisa langsung konsultasi dengan beliau-beliau tersebut ya. Nanti di sini mungkin nanti akan ada semacam rekap atau pelaporan gitu ya. Misalnya dari 50 orang mahasiswa itu distribusi topiknya itu kan harus merata ya. Misalkan di satu prodi ada 10 topik untuk skripsi, terus ada 50 mahasiswa yang akan mengajukan skripsi, maka ya kira-kira dibagi rata lah penyebaran itu ya, penyebaran topik yang dipilih gitu. Saya agak sedikit rancu sih antara topik dan judul ya. Dari topik akan menghasilkan judul, seharusnya seperti itu. Nah, ini ada flowchart dari akademik yang disampaikan ke saya. Pertama, mahasiswa melakukan start. Seharusnya di sini yang melakukan start Kaprodi ya. Kaprodi dalam pengajuan judul memang mahasiswa yang melakukan start ya, tapi dalam aplikasi e-skripsi yang melakukan setup di awal itu adalah Kaprodi ya. Mahasiswa mengajukan topik atau judul tugas akhir melalui sistem. Kebutuhan prodi mengisi bidang minat atau topik garis miring judul. Sistem ini agak ambigu sebenarnya. Bidang minat atau topik garis miring judul. Ya udah, kita lanjutkan aja sesuai asumsi. Ada rapat menetapkan pembimbing. Oke, Kaprodi menerima usulan dan mengetikkan judul serta memilih nama dosen. Kebutuhan, nah ini daftar nama dosen lengkap dengan kepangkatan dan format SK serta tanda tangan elektronik. Nah, yang tadi itu setup yang dilakukan di sini adalah daftar dosen. Nah, ini kan ada dibuatkan agar Kaprodi bisa mengisikan nama lengkap ya dengan gelar. Kebutuhannya kan di situ tadi ya. Oke, untuk saat ini selesai dari sisi Kaprodi. Jadi Kaprodi mungkin akan mensosialisasi ke mahasiswa. Oke, mahasiswa boleh mengajukan topik atau judul ya. Jadi nanti akan muncul di sini hal-hal yang diajukan oleh mahasiswa. Nah, kita coba dari sisi mahasiswa bagaimana dia akan mengajukan sebuah judul. Kita salah satu mahasiswa aja ya. Nah, mahasiswa akses pengajuan judul skripsi. Pengajuan judul skripsi. Ini tadi hasil evaluasi pembelajaran, IPK sekian, SKS lulus 131, tidak lulus 0, mata kuliah tidak lulus tidak ada, boleh mengajukan judul ya. Catatan keterangan tadi yang ada diisikan, kebetulan tadi mahasiswanya berbeda ya dengan yang
yang ini. Oke, misalkan dia ingin mengajukan judul, maka dia akan mengisi data-data ya, misalnya mungkin di sini alamat Medan, alamat asal, nomor handphone 08889, email pribadi atau email WBI juga bisa sih sebenarnya, wbi.ac.id. Nah, topik yang dipilihnya apa? Misalnya manajemen laba, judul skripsi alternatif 1, misalkan apa ya, judul skripsi untuk akuntansi. Nah, saya isi sembarang aja lah. Contoh judul skripsi alternatif 1. Selanjutnya alternatif 2, alternatif 3. Nah, tanggal usulan bisa diisikan tidak harus sama dengan sekarang. Bisa jadi kan saya dalam proses development ini kan semester sudah dimulai ya. Jadi sudah ada yang mengajukan mungkin di bulan di awal bulan, misalnya di tanggal 5 Maret bisa jadi, atau tanggal 1 Maret. Isikan aja sesuai. Nah, target selesai, pilih antara dua, akhir semester atau akhir tahun akademik. Nah, ini sesuai dengan format laporan yang diberikan ke saya ya. Ini tadi ya, ini sudah dari sistem, terus nah ini alternatif topik atau judul, ambigu juga topik atau judul. Nah, judul A, judul B, judul C, tugas akhir diharapkan selesai pada akhir semester tahun akademik. Nah, ini pilihannya juga ambigu. Akhir semester, pilih semester. Sementara semester yang ditawarkan ya harusnya, saya sekarang kan semester genap 2021 ya. Apakah ada pilihan akhir semester genap tahun 2022 gitu. Jadi saya asumsikan pilihannya hanya seperti ini ya, akhir semester dan akhir tahun akademik. Jadi akhir semester adalah akhir semester ini, akhir tahun akademik ya akhir tahun akademik ini sama dengan akhir semester gitu. Kecuali dia mulai dari semester ganjil kemarin ya. Semester ganjil kemarin itu kan awal tahun akademik, berakhirnya ya setelah semester genap ini, akhir tahun akademik. Jadi ini kan sama ya sebenarnya. Saya coba aja akhir semester. Berarti akhir semester di save. Oke. Nah, mahasiswa bisa melihat ini dulu, apakah judulnya sudah oke, melakukan edit juga bisa ya. Melakukan edit ini tidak saya kunci dulu seperti KRS ya, biarkan saja untuk melakukan edit dulu sampai fix dia memberitahukan ke Kaprodi ya. Ini kan masa pengumpulan ini kan ada batas waktunya nih kalau nggak salah, minggu ke 16, 18 akhir semester 7. Berarti semester kemarin ya, udah lewat sebenarnya. Oke. Nah, misalkan mahasiswa sudah melakukan submit judul ya, mahasiswa tidak bisa meng-add lagi ya. Dia hanya satu ini aja. Oke. Nanti akan muncul pada Kaprodi ya apa yang ditulis mahasiswa. Coba kita refresh. Nah, ini ada satu ya yang mau direspon. Oke. Judul yang ditetapkan belum ada, doping 1, doping 2 dan penguji masih 0, status masih X ya, atau tanda silang. Dan ini kan artinya butuh untuk ditetapkan misalnya.
Oke, kalau tadi katanya ada proses rapat ya, rapat menentukan pembimbing. Mungkin setelah hasil rapat ya diaplikasikan di sini gitu. Oke, Cantika Mandasari, alamat Medan. Nah, ini alamat yang diisi tadi oleh mahasiswa. Prodi ini diambil dari sistem, dosen wali diambil dari sistem. IP kumulatif tadi hasil perhitungan ya. Oke, topik skripsinya yang diambil adalah manajemen laba. Judul A, misalkan ini tidak serius ya, mungkin judulnya lebih serius ya, analisis bla 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 pada ini untuk manajemen laba atau apa gitu, seperti itulah biasanya. Oke, nah ini Anda kolom judul yang ditetapkan apa gitu kan, apakah Kaprodi menulis lagi, terserah sih sebenarnya. Misalkan kalau tidak ingin nulis, tekan aja yang tanda tombol copy yang ada di sebelah sini ya. Misalnya yang ditetapkan adalah ini. Oke, tapi misalkan ada kesalahan typing dari mahasiswa, saya typo lah ya, saya 3 harusnya seperti ini. Dosen bisa melakukan editing gitu ya, untuk menyempurnakan judul yang ditetapkan oleh mahasiswa. Jadi nanti judul ini akan muncul pada SK ya. Mahasiswa kita kan mungkin kemungkinan besar ada typo, bisa jadi ini yang lagi trending sekarang kan ada tanda gini banyak banget gitu ya, begitulah, jadi kan bisa dihilangkan. Oke, sudah keren kelihatan judulnya. Kalau sudah keren, Kaprodi akan menetapkan pembimbing ya, pembimbing 1 mungkin. Oh ya, seharusnya ada insight ya, manajemen laba ini insightnya tuh siapa-siapa aja sih dosennya gitu, jadi akan membantu Kaprodi dalam memilih itu. Mungkin next ya, jadi anggap aja Kaprodi sudah tahu manajemen laba ini biasanya Pak Aston, Bu Vera mungkin ya, pengujinya siapa nih, pengujinya Bu Mariam mungkin. Oke, langsung di save. Nah, kalau sudah di save, sampai di sini proses dari aplikasi e-skripsi ini udah selesai pada bagian ini, pada bagian pengesahan ya, pengesahan SK pembimbing. Nah, selanjutnya saya masih mengembangkan, atau ini masih dalam tahap pengembangan untuk penerbitan SK. Nah, penerbitan SK pembimbing ini akan dilakukan di portal akademik ya. Jadi ini bagian akademik yang akan menerbitkan SK. Jadi proses penerbitan SK itu kalau yang saya lihat ya juga banyak mengambil data-data yang ada pada sistem. Jadi sistem akan melihat ya, siapa nih yang sudah melalui proses sampai ini ya, sampai sudah ditetapkan ininya judulnya, dan sampai sudah ditetapkan dosen pembimbing 1, pembimbing 2 dan pengujinya ya. Nah, ketika ini sudah oke, akan muncul notifikasi atau mungkin tanda seperti inilah ya, 1 ya, minta kalau misalnya statusnya udah berubah kan, udah jadi checklist, ketika kita refresh kan dia 0 ya. Jadi nggak ada yang harus kita respon lagi ya. Mungkin pada portal bagian akademik akan muncul seperti ini. Jadi akademik akan menerbitkan tanggal SK dan nomor SK. Mungkin itu aja sih yang dilakukan oleh akademik ketika sudah menerbitkan tanggal dan nomor SK, maka akan muncul SK dalam bentuk PDF yang bisa di-download pada masing-masing dosen ya. Nanti
akan muncul di portal, misalnya di portal Bu Ferawati atau di portal Bu Mariam, akan muncul daftar SK ya, daftar SK yang telah diterbitkan oleh akademik. Jadi yang akan mendapat SK itu mungkin doping 1, doping 2 penguji dan mahasiswanya ya. Mungkin dari mahasiswanya juga akan dapat SK yang bisa di-download. Mungkin di sini ada tombol yang kita coba. Ini kan sudah direspon oleh Kaprodi tadi ya. Apa yang terjadi, misalnya dia login lagi untuk melihat ya. Nah, dia akan melihat nih penetapan judul yang mana nih, judul yang ditetapkan oleh Kaprodi. Lihat, judul yang ditetapkan adalah contoh judul alternatif, berarti yang ini tadi ya, ini tadi ternyata diganti dikit sama Kaprodi menjadi 3 Romawi ya. Target selesai akhir semester, dosen 1, dosen 2 sudah ditentukan. Mungkin nanti ada juga SK yang bisa di-download, entah mungkin di sini atau mungkin di sini. Oke. Sepertinya sudah cukup ya penjelasan saya mengenai progres ya yang mungkin akan saya laporkan ke atasan saya. Oh iya, selanjutnya ini juga masih dalam proses pengembangan ya, kartu bimbingan. Jadi nanti mahasiswa setelah mendapat SK bisa mengakses kartu bimbingan. Sebelum dia mendapat SK ya, dia tidak bisa mengakses kartu bimbingan ya. Ini masih belum dikembangkan. Jadi mungkin ya untuk skripsi ini sudah mencapai 90% ya. 90%. Jadi hanya kurang di bagian SK dan kartu bimbingan. Oh ya, seharusnya enggak 90% ya, ada lagi nih selanjutnya ya, setelah judul ya ada seminar. Nah, ini juga akan melanjutkan. Yang 90% klaim saya itu dari sisi ini, pengajuan judul. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke pengajuan seminar, proposal, selanjutnya undangan. Nah, ini satu ya. Kalau pengajuan seminar sudah oke, maka akan muncul undangan. Ketika akan muncul undangan, akan muncul lampiran 2B, surat penguji, dan daftar hadir ya. Daftar hadir kalau bisa kita buatkan online juga ya. Jadi ketika ada seminar ya, mahasiswa melakukan presensi ya, atau kehadiran online juga gitu melalui portal. Oke, demikian saja presentasi untuk skripsi yang sudah saya buat. Mudah-mudahan bisa secepatnya diimplementasikan jika tidak ada hal-hal yang perlu ditambahkan lagi. Sekian, selamat siang.